Shalom, selamat pagi, selamat ibadah di dalam kasih Kristus. Pada hari ini, Minggu pagi yang cerah ini, kita berjumpa kembali dalam tema-tema khotbah saya. Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu, agar kita dipersiapkan oleh Tuhan untuk mendengar sabdanya. Bapa di surga, terima kasih, selamat pagi Roh Kudus. Biarlah hari ini Tuhan bicara kepada kami di dalam ibadah-ibadah online ini Bapak. Kami sangat berterima kasih Tuhan untuk pemeliharaan Tuhan yang sampai hari ini di mana semua jemaat Tuhan PD Immanuel senantiasa dijaga, dilindungi oleh Tuhan dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, kuasai hamba-Mu dengan firman-Mu sehingga apapun yang hamba sampaikan sebentar benar-benar adalah isi hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak untuk kehidupan yang layak yang Tuhan berikan buat kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami sudah mengucap syukur. Bila apapun yang hamba sampaikan semua semata-mata hanya untuk kemuliaan hormat bagi nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Shalom semua. Pertama-tama saya akan memberikan tema khotbah saya pada hari ini adalah hidup harus menjadi teladan. Terutama untuk anak-anak kita. Untuk anak cucu kita. Karena kehidupan itu penuh dengan tantangan. Oleh karena itu saya sebagai hamba Allah menasihatkan kalian semua. Hidup jangan bodoh. Dan jangan bebal. Mengikuti hawa nafsu. Yang menyebabkan Anda terpuruk. Itu ayat pertama dari 2 Korintus 5 ayat 1. Saya bacakan. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita ini di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Itulah Tuhan janjikan kepada kita semua. Bahwa kita akan disediakan tempat oleh Tuhan. Itulah sebelum kita berhasil mendapatkan tempat di surga. Marilah ketika kita ada di bumi ini menjadi teladan bagi anak cucu kita. Apa teladan yang kita tinggalkan? Yaitu teladan yang baik, kehidupan yang baik, hidup yang benar, dan jangan ikuti emosi. Jelas firman Tuhan katakan bahwa kemah tempat kediaman kita di bumi ini akan dibongkar suatu saat. Kenapa? Karena memang Tuhan Yesus menjanjikan sudah menyediakan tempat di surga. Tetapi menjadi masalah adalah apakah Anda telah mengecap kebaikan Tuhan ketika kita masih ada di bumi ini. Seperti ada tertulis dalam kitab Amsal 3:16, umur panjang di tangan kanan, di tangan kiri kekayaan kehormatan, saudaraku. Apakah kita sudah nikmati belum itu? Hari ini saya akan membuka rahasia itu untuk menjadi hidup yang berarti. Dengar bacaan saya dulu sebelum kita dengar firman Tuhan, dengar tulisan saya ini. Manusia hidup itu seperti sebuah buku, saudaraku. Ya, cover depan adalah tanggal lahir. Cover belakang adalah tanggal kematian. Tiap lembaran adalah tiap hari hidup kita. Dan apa yang kita lakukan di dalam dunia ini? Ada dalam buku yang tebal, berarti umur panjang. Ada orang punya bukunya tipis, umurnya pendek. Ada buku yang menarik dibaca. Ada pula yang sama sekali tidak menarik untuk dibaca. Ingat, sekali tertulis, itu tidak akan bisa diedit lagi, saudaraku. Oleh karena itu, saudara, hiduplah benar di mata Tuhan. Jangan sampai hari-hari kita buat yang tidak baik. Itu tidak bisa dihapus, saudaraku. Tetap ada, tertulis di buku kehidupan itu. Tetapi hebatnya, seburuk apapun halaman sebelumnya, selalu Tuhan sediakan halaman selanjutnya. Yang putih, yang bersih, dan baru, dan tidak bercacat. Sama dengan hidup kita. Seburuk apapun kemarin, Tuhan selalu menyediakan hari yang baru untuk kita. Kita selalu diberi kesempatan baru untuk melakukan sesuatu yang benar dalam hidup kita. Setiap hari. Kita selalu bisa memperbaiki kesalahan kita. Ingat itu. Kita belajar untuk memperbaiki. Ya, jangan ikuti emosi. Jangan berbuat dosa terus-menerus. Dan melanjutkan alur cerita ke depan. Sampai saat usia kita berakhir. Yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari yang baru ini. Syukuri hari ini. Dan isilah halaman buku Anda, kehidupan Anda dengan hal yang baik. Dan jangan pernah lupa untuk selalu bertanya kepada Tuhan.
tentang apa yang harus kita tulis setiap harinya. Supaya pada saat terakhir nanti, buku kehidupan kita selesai, kita dapati diri kita sebagai pribadi yang berkenan kepada Tuhan. Dan buku kehidupan itu layak untuk dijadikan teladan bagi anak cucu kita. Dan siapapun setelah kita nanti. Selamat menulis di buku kehidupan saudara. Menulislah dengan tinta cinta dan kasih sayang, serta pena kebijaksanaan. Saya berdoa dan berharap agar Tuhan selalu menyertai setiap langkah kita. Karena Tuhan tidak pernah menjanjikan langit itu selalu biru, bunga selalu merekah, dan mentari selalu bersinar. Tetapi ketahuilah saudaraku, bahwa Dia selalu memberikan pelangi di setiap ada badai. Senyum di setiap air mata. Berkah di setiap cobaan. Dan jawaban di setiap doa. Semangat. Ya. Semangat membuat kebaikan. Semoga hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Nah, saudaraku, saya akan berikan rahasianya untuk menjadi hidup yang berarti. Yang pertama, di ayat pertama dikatakan jangan bebal. Saya bacakan Efesus 5 ayat 15. Efesus 5 ayat 15. Apa firman Tuhan katakan? Efesus pasal 5 ayat 15. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi biarlah seperti orang arif. Itu yang pertama. Apa arti kebebalan itu? Orang bebal itu nggak bisa dinasehati, saudaraku. Orang bebal itu selalu mau menang sendiri. Orang bebal itu merasa dirinya benar. Itu orang bebal. Kita tidak seperti itu. Saya paling senang dinasehati. Oleh karena itu ketika saya mendapatkan Alkitab, saya baca terus dan saya mengikuti apa yang tertulis di dalamnya. Maka hidup saya menjadi berarti bagi keluarga saya. Dan bagi orang di sekitar saya, bahkan bagi tetangga-tetangga saya. Dan saya masih banyak yang masih Buddhis atau Buddha. Mereka kagum. Mereka katakan waktu saat kami lari pagi, Andreas, saya tidak agama Kristen. Saya agama Buddha. Tapi saya lihat Anda adalah seorang teladan yang ada di komplek Kulit Mas ini. Anda hidup benar, Anda kelihatan pengangguran, tapi Anda diberkati Tuhan. Itu tandanya Anda disayang oleh Tuhan. Itu orang lain beda agama, saudaraku. Dia bisa memuji kita. Itu yang dikatakan teladan bagi hidup kita. Yang kedua, jangan sering bersedih hati. Jangan sering mengeluh. Kalau Anda sering bersedih, mengeluh, berkat tidak datang, saudaraku. Karena orang yang sedih, itu wajahnya tuh beda, saudaraku. Nggak enak sekali dilihatnya. Sehingga itu yang menutupi berkat datang kepada saudara. Karena wajah Anda tuh wajah yang penuh dengan susah. Ayo tersenyum. Semangat hidup. Bahagia nanti. Ya. Ayo selama Anda belum dibongkar rumah kita di bumi ini. Karena suatu saat rumah kita akan dibongkar. Dan Dia akan pindahkan rumah kita di sorga. Ya. Kalau kita hidup benar. Kalau kita menjadi teladan di dunia ini. Baru kita dapat rumah bagus di sana. Ya. Oke. Nah. Jangan sering mengeluh. Saya bukan 1 Korintus 10 ayat 10. 1 Korintus 10 ayat 10. Ya. Dan janganlah sering bersungut-sungut. Firman Tuhan katakan. Seperti yang dilakukan oleh beberapa orang. Dari mereka. Sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Jangan sering bersungut-sungut. Ya. Rahasia ketiga, saudaraku. Ya. Kita harus kuat dan tabah. Menghadapi pencobaan. Karena orang setiap kali mau naik kelas. Pasti diuji dulu. Kalau Anda kuat dalam menghadapi ujian itu, Anda melewati ujian itu, wow, Anda akan hidup pasti berhasil dan sukses. 7 tahun saya dididik oleh Tuhan. Sebelum saya berhasil menjadi seorang hamba Tuhan. Itu air mata nggak tahu berapa banyak. Sampai papa mama saya dikatakan, nanti lama-lama kamu gila loh. Kamu menunggu yang tidak pasti. Saya bilang, tidak bisa, ini pasti. Tuhan janjikan kepada saya untuk berhasil. Maka saya tunggu terus sampai 7 tahun. Saya berdoa, akhirnya saya berhasil. Ya,
Itu harus kuat dan tabah. Ya, 1 Korintus 16 ayat 13. 1 Korintus 16 ayat 13. Apa firman Tuhan katakan? Ayat 13. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman. Bersikaplah sebagai laki-laki dan harus tetap kuat. Itu yang Tuhan sampaikan. Yang keempat, saudaraku ya. Biarlah hidup kita berkenan di mata Dia. Kalau Dia sudah suka dengan kita, saudara nggak usah pusing. Tanpa doa, Tuhan kasih. Baru di pikiran, sudah Tuhan kasih. Nah, Imamat 22 ayat 19 saya bacakan. Imamat 22. Imamat 22 ayat ke-19. Maka supaya Tuhan berkenan akan kita, haruslah persembahan itu tidak bercela. Ya. Jadi persembahan tubuh kita ini jangan sampai bercela. Jangan sampai kotor. Supaya Tuhan berkenan atas kita. Ya. Oleh karena itu kalau Tuhan sudah berkenan atas kita, asik sekali. Nah, saya ada satu cerita. Sudah tahu. Saya kepingin sekali waktu itu jeruk yang tanpa biji. Yang kecil-kecil itu. Kepengen banget saya. Nah, jadi saya mau beli, saudaraku. Jadi kalau kita betul-betul berkenan di mata Tuhan, apa saja yang kita mau, kita disiapkan oleh Tuhan. Saya pergi ke Mega Mall, saya cari di situ ada supermarket, ya. Sekarang Carrefour, dulu saya lupa namanya apa. Dan saya lihat ada setumpuk jeruk yang saya cari. Tapi saya lihat sudah jelek-jelek, tinggal sisa. Karena itu memang jeruk laku sekali. Saya korek-korek, ada 3 cim-cim yang sedang mencari. Saya dapat kira-kira 18 buah, ya, yang seger-seger. Tapi itu di bawah-bawah korek-korek. Tiba-tiba Roh Kudus berkata sama saya, pulang anakku. Tinggalkan barang itu, aku sudah siapkan 1 peti jeruk buat kamu. Saya kenal betul suara itu. Saya terkejut. Wah, ini suara Tuhan apa bukan? Suara hati. Lalu cepat-cepat saya tinggalkan. Dia ambil sama encim-encim itu. Nggak mau deh. Nggak, kasih saya. Dia ambil sama dia. Lalu saya pulang. Sampai di depan pintu. Saya masuk ke dalam. Ternyata betul. Di atas meja rumah saya. Ada jeruk 1 peti. Saya terkejut sekali. Saya lihat. Wah, benar 1 peti. Ternyata jeruknya besar-besar, saudaraku. Yang ada biji. Saya bilang, Tuhan, ini jeruk ada bijinya, Tuhan. Aku mau yang tidak ada biji. Aku siapkan sudah 1 biji. 1 dus, 1 peti. Tanya sama istrimu. Saya lalu naik ke atas. Mam, itu mana ada jeruk tanpa biji? Ada tuh, yang kecil-kecil ya. Di bawah. Enggak, aku sudah lihat itu besar. Kecil, besar. Lalu istri saya turun ke bawah. Oh, bukan ini. Ini lain lagi. Pembantu saya keluar. Katakan, ini Pak tadi datang lagi. 1 peti lagi. Jadi saya dapat bonus. Ternyata istri saya dapat yang tanpa biji. Pembantu saya dikasih yang besar-besar. Jadi dapat 1 peti yang saya mau. Peti 1 bonusnya Tuhan. Itu Tuhan kita baik. Oleh karena itu kalau Anda menjadi teladan dalam hidup saudara. Maka apa saja yang Anda mau Tuhan jadikan berhasil. Ya, ikutilah semuanya ini ya. Tuhan memberkati. Shalom.